Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, sebelumnya perkenalkan saya Desi Rupiana dengan NIM 220501021 semester 5A dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah kajian kebijakan, yaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi industri halal dan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada pelaku industri. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa daya saing Indonesia di pasar halal global cukup tinggi, terutama di sektor makanan dan minuman halal, yang dimana Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua secara global. Namun di sektor lain seperti pariwisata, farmasi, dan kosmetik halal masih memiliki peluang besar untuk berkembang. Ada 3 strategi utama dalam pengembangan industri halal nasional. Yang pertama yaitu sertifikasi halal yang handal untuk mendukung konsumsi produk halal. Yang kedua yaitu memaksimalkan perdagangan produk halal baik di negara muslim maupun di negara non-muslim dengan memanfaatkan meningkatnya kesadaran konsumen non-muslim terhadap makanan yang sehat dan higienis. Yang ketiga yaitu investasi di 5 sektor potensial. Yang pertama yaitu makanan dan minuman, pariwisata, fashion, kosmetik, dan farmasi melalui dukungan pemerintah dengan cara penyederhanaan perizinan usaha dan promosi UKM di pasar halal global. Kepala Badan Kebijakan Fiskal yaitu Febrio Kacaribu menambahkan bahwa potensi ekonomi halal dapat dioptimalkan dengan meningkatkan rantai nilai halal nasional, keuangan syariah, integrasi UMKM ke ekosistem halal, dan ekonomi digital syariah. Pada tahun 2023, nilai ekspor Indonesia mencapai 42,33 miliar dengan nilai impor sebesar 11,10 miliar US dollar, yang dimana menghasilkan surplus sebesar 31,23 miliar US dollar. Sektor ini menyumbang 72,9 triliun terhadap PDB atau produk domestik bruto melalui ekspor dan investasi. Bagi umat muslim sendiri, mengkonsumsi suatu produk yang halal merupakan sebuah kewajiban. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang menyebutkan istilah halal dan thayyiban. Halal artinya diperbolehkan dalam syariat, sedangkan thayyib artinya baik, menyehatkan, dan aman untuk dikonsumsi. Jadi suatu produk tidak harus sah dalam syariat saja, melainkan harus memenuhi aspek-aspek thayyib tersebut. Dalam hal ini, pemerintah memberikan jaminan melalui kebijakan yang memfasilitasi industri halal. Salah satunya dengan cara menetapkan prosedur dan standar produk halal di Indonesia. Kebijakan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH, yang salah satu buktinya adalah dengan menerbitkan sertifikat halal. Pelaksanaan JPH dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal harus berdasarkan atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan ketersediaan produk halal bagi masyarakat muslim serta memberikan manfaat bagi masyarakat non-muslim. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,4 juta, sedangkan capaian sertifikasi halal sejak Oktober 2019 sampai Februari 2024 baru mencapai 3,8 juta. Dengan adanya penerbitan sertifikat halal tentu sekali akan memberikan dampak positif terutama bagi pelaku industri. Sebagaimana yang kita tahu bahwa dengan semakin meningkatnya permintaan akan produk halal, tentu sekali penjualan dan produktivitas perusahaan akan semakin meningkat pula. Selain itu juga dengan adanya kepemilikan sertifikat halal bagi sebuah perusahaan tentu sekali akan menjadi keunggulan yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang belum memiliki sertifikat halal tersebut. Sertifikat halal juga memperluas pasar global karena mempermudah dari segi kegiatan ekspor akan mudah diterima terutama oleh negara-negara yang mayoritasnya negara muslim.
Salah satu perusahaan yang merasakan dampak positif dengan diterbitkannya sertifikat halal adalah PT Unilever Tbk, di mana perusahaan ini menerapkan konsep industri halal. Dengan komitmen yang tinggi terhadap standar halal, perusahaan ini berhasil meningkatkan posisi pasarnya yang tinggi di kalangan konsumen muslim. Selain itu, sektor makanan dan minuman juga mengalami pertumbuhan dengan semakin banyaknya produsen yang memenuhi standar halal dan memperluas produk mereka, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa sertifikat halal dapat meningkatkan daya saing dan inovasi dalam industri. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.